tanpa ada andil perbuatan baik kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang gratis kami terima ya Tuhan. Tetapi ada satu tugas yang harus kami kerjakan sampai akhir hidup kami, yaitu menjadi murid Kristus. Dan ini adalah satu tugas tanggung jawab yang sulit untuk kami kerjakan. Tetapi ya Tuhan, ini adalah panggilan kami. Entah itu sulit, entah itu gampang, entah kami dalam keadaan sakit, sehat, susah, senang, menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus adalah panggilan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan, itu juga boleh menguatkan semangat kami, membangkitkan kerinduan kami untuk kami bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan setiap kami juga bisa dengan penuh kerendahan hati mendengarkan suara Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema. Tema kita adalah kamu akan menjadi saksiku. Mari Bapak Ibu kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, kita akan baca bersama-sama. 3, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Akan menerima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, pernahkah kita berbicara dengan seseorang yang sangat kita kasihi, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita? Entah itu mungkin pergi ke tempat lain dan tidak akan kembali, entah itu mungkin diputusin sama pacar, atau entah itu akan kita tahu bahwa itu sudah waktunya terakhir, detik-detik terakhir dia akan pergi ke rumah Bapa. Biasanya pertanyaan apa yang seringkali kita yang masih hidup ini kita ucapkan? Biasanya kita akan mengatakan, bagaimana nanti hidupku tanpa dirinya? Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami menganggap Josia sudah cukup umur ya untuk dia mendeklarasikan imannya sebagai seorang percaya dan membuat dia mengerti tentang keselamatan adalah anugerah. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena dia rajin sekolah minggu, rajin kamis ceria, rajin berdoa, bukan. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua jangan anggap remeh bahwa kalau dia sudah rajin sekolah minggu, sudah rajin kamis ceria, sudah rajin baca Alkitab, sudah rajin berdoa, itu secara otomatis dia sudah mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Belum tentu Bapak Ibu. Makanya ini penting peran orang tua ya. Di rumah itu untuk mengulang terus. Dan memang ini juga yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 ya. Dikatakan itu, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan setelah itu ayat itu menjabarkan pada waktu engkau mandi, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau tidur, itu harus diulang-ulang terus Bapak Ibu. Jadi jangan sampai untuk suruh makan, untuk suruh belajar, untuk suruh mandi, suruh tidur, kita sanggup berulang-ulang ngomong sama dia, tapi untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidup anak-anak kita nggak mau ulang-ulang.
Yang jelas-jelas perintah Tuhan itu kita nggak ulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak anak-anak dari keluarga Kristen yang masih menganggap bahwa mereka masuk surga karena nggak lawan orang tua. Karena rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Bapak Ibu yang sebagai orang tua dan yang berencana menjadi orang tua, ini memang jawabannya bagus. Tapi 100% salah dan menyesatkan. Ya. Saya beberapa kali diskusikan dan jelaskan hal ini kepada Josia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dan dari penjelasan-penjelasan ini mengarahlah ke pertanyaan tentang kematian, Bapak Ibu. Beberapa hari setelah itu ada satu pertanyaan yang menggelitik ya dari Josia. Dia tanya begini, Mami, kalau Mami meninggal bagaimana? Kemudian saya bilang, ya Mami ke sorga dong karena Mami sudah percaya kepada Tuhan. Mami sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kan ingat kan waktu penjelasan kita, itu diskusi kita beberapa hari yang lalu. Terus dia bilang, oke. Tapi bagaimana dia dengan papi kalau Mami meninggal? Saya dengan pedenya jawab, ya papi pasti sedih lah. Tapi Roh Kudus akan menguatkan papi. Kemudian Josia dengan spontan menjawab, enggak kok. Nanti ada tante-tante lain yang bisa pernikahan sama papi. Gitu ya. Saya bilang asem bener ini. Saya nggak tahu Josia ini bisa mikir seperti ini dari mana, yang jelas bukan dari papinya ya Pak ya. Ini bukan juga karena dia sering nonton Suara Hati Istri gitu ya. Tapi karena dia selalu lihat mungkin papi maminya kalau lagi habis kita doa biasanya pelukan begitu. Dan dia tanya kenapa, kami bilang ya kami adalah suami istri, kami sudah menikah. Jadi dalam pikirannya suami itu harus punya istri terus gitu ya, istri juga harus ada suaminya terus. Begitu juga sebaliknya gitu loh ya saudara-saudara, jadi jangan seujon dulu ya sama Josia ya. Tapi memang ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pikirkan jika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau jika mereka akan segera meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan nanti? Bagaimana dengan hidupku setelah kepergiannya? Apakah aku bisa tetap menjalani hidupku? Apakah hidupku akan senyaman sekarang setelah kepergiannya ataukah makin buruk? Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan alamiah yang diungkapkan oleh seseorang yang akan ditinggal pergi oleh orang yang mereka kasihi. Maka tidak heran Bapak Ibu ketika para murid tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik untuk selama-lamanya, mereka juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bernuansa sama. Bagaimana nanti kalau tidak ada sang guru? Bagaimana nanti nasib kami? Apakah kita akan menduduki posisi yang baik yang pernah dikatakan oleh Tuhan? Betul Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu latar belakang dari perkataan murid di ayat 6 ini, kita mungkin akan mengatakan nggak ada tuh ayat-ayat nada-nada nuansa seperti kekhawatiran begitu ya dari kalimat ini di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Kalau kita nggak tahu latar belakang dari kalimat ini Bapak Ibu, memang kita nggak akan tahu nuansa-nuansa seperti yang tadi saya katakan. Tapi kalau kita tahu kenapa dia ngomong begini, kenapa para murid ngomong begini, maka kita akan tahu bahwa memang sebenarnya mereka khawatir akan hidup mereka. Bapak Ibu, para murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi, ini saya sering kali ngomong ya, berapa kali di dalam khotbah saya sering kali ungkapkan ini, mereka selalu menganggap bahwa ketika Tuhan Yesus itu berbicara tentang kerajaan Allah, atau perjanjian lama berbicara tentang kerajaan Allah, itu adalah di dalam pemikiran mereka, itu adalah kerajaan secara fisik. Betul-betul memang ada kerajaan yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel, di mana Sang Mesias itulah yang memerintah. Sang Mesias itulah raja secara fisik. Sang Mesias itu dalam anggapan mereka itu akan datang membawa bangsa Israel itu sebagai negara adikuasa Bapak Ibu. Bangsa Israel itu akan menyejahterakan mereka. Ya, Mesias ini akan datang untuk menyejahterakan bangsa Israel. Mereka akan kuat secara politik, mereka adalah bangsa yang superior. Sehingga di dunia ini tidak ada bangsa yang dapat menandingi bangsa Israel. Karena kenapa? Sang Mesias itu yang memerintah. Itu di dalam pemikiran mereka Bapak Ibu. Dan ternyata pemahaman seperti ini masih menjadi pemahaman para murid ketika detik-detik perpisahan mereka pada saat itu. Dan ketika mereka sekali lagi akan ditinggalkan oleh sang guru, para murid masih berpikir dan mungkin mereka masih saling nyikut gitu ya. Ini beneran ini ya Tuhan Yesus mau naik?
nggak jadi dong ada kerajaan Allah di dunia ini. Tapi masa sih nggak jadi? Mungkin itu kali ya, waktu di ayat 5 itu kan Tuhan Yesus janjiin tuh ya bakalan ada Roh Kudus. Mungkin itu kali ya, Roh Kudus datang bakalan jadi raja. Gimana kalau nggak benar-benar nggak datang? Bagaimana kalau Israel benar-benar nggak pulih setelah kenaikan Tuhan Yesus? Gimana kalau ternyata nggak pulih-pulih juga setelah kedatangan Roh Kudus? Bapak Ibu, maka nggak heran ketika Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka, maka mulailah para murid memikirkan bagaimana nasib kami. Dengan pemahaman mereka tentang kerajaan Allah yang sangat terbatas ini, maka muncullah ayat 6 ini, seolah-olah para murid meminta, Tuhan, kalau boleh nih ya Tuhan ya, sebelum engkau pergi, sebelum engkau naik ke atas surga, bisa enggak ya Tuhan, engkau pulihkan dulu kerajaan Israel, sehingga Israel ini menjadi kerajaan yang berjaya. Soalnya gimana nanti nasib kami para murid-murid-mu Tuhan? Kalau kerajaan Allah sudah berdiri, kan kami lebih enak penginjilannya. Lah ini belum apa-apa kami sudah disuruh penginjilan, ntar gimana dong Tuhan? Gimana nasib kami? Berarti kami mulai dari nol dong Tuhan. Tapi Tuhan, kau pulihkan dulu dong kerajaan Israel, dirikan dong kerajaan Allah supaya kami enak nih kerjanya nih. Gimana nasib bangsa kami Tuhan? Bapak Ibu, maka sekalipun secara tidak langsung kita tidak menemukan bahwa ada nada-nada kekhawatiran di dalam permintaan terakhir mereka ini. Tapi karena kita tahu background, pola pikir mereka, paradigma mereka, pemikiran mereka, anggapan, harapan mereka tentang kerajaan Allah itu adalah tentang kerajaan secara fisik. Maka kita tahu bahwa nada kekhawatiran itu sangat jelas tersirat dari permintaan mereka yang mereka ajukan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka secara fisik. Para murid masih berharap bahwa guru mereka akan menjadi sang raja. Sementara mereka adalah, kalau saya mau katakan, chief eksekutifnya. Mereka pikir jangan-jangan kalau kita minta terakhir kali nih ya, sebelum dia pergi meninggalkan kita, kali aja tuh ya dia mau menuruti permintaan kita. Untung-untungan nih ya, enak kan kalau dia nurutin gitu, kita tinggal jadi chief eksekutifnya. Dan memang ini yang seringkali mereka perdebatkan sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Mereka saling memperdebatkan siapa yang terbesar di antara kita. Mereka mau menjadi orang yang terpandang karena mereka masih menganggap Tuhan Yesus itu bakalan jadi raja. Tapi justru mereka tidak pernah jadi chief eksekutif yang menerima banyak fasilitas yang nyaman, Bapak Ibu. Hidup mereka justru berbanding terbalik dengan apa yang mereka harapkan. Setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, hidup mereka menjadi hidup yang tidak pernah nyaman secara manusia. Kehormatan utama mereka itu bukanlah menjadi perdana menteri, bukanlah menjadi chief eksekutifnya, bukan menjadi tangan kanan raja, tapi kehormatan mereka itu adalah ketaatan, pelayanan, dan penderitaan. Bapak Ibu, bukankah ada banyak orang Kristen yang nggak mau bersaksi, nggak mau penginjilan? Alasannya mirip-mirip dengan para murid ini, Bapak Ibu. Berapa banyak dari antara Kristen yang enggan untuk bersaksi karena terlalu banyak pikiran-pikiran seuzon? Bagaimana ya kalau saya ditolak? Bagaimana kalau saya dibenci? Bagaimana kalau keluarga saya didemo? Aduh Tuhan, mending jadi orang Kristen, saya pelayanan baik-baik aja deh, di gereja deh. Jadi pemusik aja, jadi penyambut aja, jadi liturgis aja, jadi singers aja, apa aja deh Tuhan, asal jangan penginjilan. Itu resikonya besar Tuhan. Gimana nanti kalau saya nggak punya teman? Akhirnya kita hanya mau main aman aja di gereja, kita cuma mau jadi chief eksekutif aja tuh di gereja. Untuk penginjilan, aduh Tuhan, resikonya besar. Apalagi kita tinggal di daerah orang yang cukup fanatik dengan agama mereka. Tapi Bapak Ibu, ini adalah panggilan kita. Kita memang dipanggil bukan untuk jadi chief eksekutif, Bapak Ibu. Kita memang dipanggil bukan untuk jadi bos. Saya ingat sekali perkataan Pak Tommy Elim kemarin waktu BPP dan tim pencari tanah itu ada fellowship. Ada satu kalimat yang jelek banget gitu. Dia katakan begini, seorang pemimpin di gereja itu dinamakan servanthood leadership. Bapak Ibu, pemimpin di gereja itu bukan hanya hamba Tuhan dan BPP ya. Setiap orang yang pelayanan itu adalah pemimpin.
Dia ngatakan begini ya, kalau di perusahaan itu hierarkinya itu jelas banget. Ada atasan atau bawahan, ada bos, ada karyawan. Makin tinggi jabatannya, makin banyak dia nyuruh-nyuruh. Tapi kalau di gereja beda Bapak Ibu. Makin tinggi jabatannya dalam tanda kutip adalah orang yang dia makin rajin pelayanan, makin giat melayani, dia makin banyak kerjanya, bukan makin banyak nyuruh-nyuruh. Maka ini adalah satu hal yang menjadi fondasi yang sangat mendasar dalam penginjilan Bapak Ibu, dalam menjadi saksi. Penginjilan itu selalu dimulai dari hati yang mau melayani. Kalau kita sudah punya mental chief eksekutif, kalau kita sudah punya mental bossy, mental ngebos, mustahil kita bisa penginjilan kepada orang. Mustahil Bapak Ibu. Kenapa? Karena mental bossy itu akan selalu mengatakan lu jual gua beli. Lu nggak mau ya udah, bodoh amat. Syukur-syukur gua ngabarin lu Injil. Tahu gitu gua nggak akan baik-baikin lu. Tapi kalau kita sadar panggilan kita sebagai saksi, maka lu gak beli, gua jual terus. Lu benci gua kejar terus. Lu cuek sama gua baikin lu terus. Dan ini sulit. Karena kalau kita sudah punya sikap mental bos, senggol dikit bacok. Ya istilahnya. Orang seperti ini gak akan bisa jadi saksi Bapak Ibu, gak akan. Orang yang baperan gak mungkin bisa jadi saksi. Saksi panggilannya untuk mengalami hal yang tidak enak. Ada satu kutipan dari Walter J. Chantry. Dia mengatakan begini, saya terjemahkan dia bilang begini, tidak ada langkah yang mudah untuk bersaksi. Tidak ada metode yang tidak menyakitkan dan tidak memalukan. Semua metode penginjilan itu pasti menyakitkan, pasti memalukan. Anda harus membawa orang untuk melihat bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang kotor di bawah murka Allah, yang harus datang kepada Kristus demi belas kasihan. Itu sangat menyinggung orang. Itu sangat menyakitkan hati orang. Dan tidak ada cara untuk melapisinya dengan madu. Ini idiom ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah tidak ada cara yang membuat penginjilan itu sangat manis didengar oleh orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena Tuhan tahu bahwa ini memang adalah hal yang sulit, adalah hal yang no painless, maka Tuhan Yesus pun memberikan fakta sekaligus penghiburan untuk kita. Yang pertama, penginjilan itu Bapak Ibu, bukan soal siapa yang menginjili dan bagaimana hasilnya. Karena masa dan waktu adalah urusan Tuhan. Semua di bawah kendali Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat kembali apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus di ayat 7. Dikatakan di situ, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menyinggung atau menjawab secara langsung pertanyaan para murid. Tuhan Yesus sama sekali tidak menjelaskan atau menegur mereka, lu salah tuh ya. Masih salah tuh pemahamannya tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Karena kalau sebelum-sebelumnya kalau Bapak Ibu sering baca, itu Tuhan Yesus sering kali menegur. Mesias itu bukan jadi raja, Mesias itu datang untuk menderita dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu selalu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak menjawab mereka dengan jawaban ya atau tidak begitu. Tapi Tuhan Yesus justru menjawab mereka langsung ke esensi pertanyaan mereka. Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan itu bukan urusanmu untuk apa yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsamu. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu kapan aku akan memulihkan bangsamu. Entah aku mau pulihkan atau tidak, itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu aku mau pulihkan bangsamu dengan cara seperti apa. Bukan urusanmu atas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kapan waktunya, itu bukan urusanmu. Dan perkataan ini juga seharusnya menjadi jawaban Tuhan atas ketakutan dan kegentaran kita dalam penginjilan atau bersaksi. Bukan urusanmu dia mau percaya atau tidak Bapak Ibu. Bukan urusanmu dia akan menolak atau tidak.
Bukan urusanmu atau entah dia ragu-ragu waktu ketika kita mengabarkan Injil kepada dia, atau dia antusias, itu bukan urusan kita. Entah dia mungkin lambat prosesnya, ini udah dideketin terus, sudah diinjili terus, masih nolak-nolak terus, lambat banget prosesnya. Dia bilang iya mau ke gereja, tapi akhirnya nggak muncul-muncul terus. Atau bahkan sama sekali tidak ada hasilnya. Itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah menjadi saksi. Kemarin ada satu buku yang ditunjukkan oleh Contoh Nicholas. Ini langsung saya pinjem ya karena berkaitan dengan khotbah saya, dan ada satu statementnya J.I. Packer yang ngomong begini. Kita harus ingat bahwa panggilan kita adalah untuk menginjili dengan setia, bukan menginjili dengan berhasil. Bukan. Kita harus belajar meletakkan seluruh pengharapan kita bahwa hasil dari penginjilan itu hanya dari Tuhan. Hasil dari penginjilan itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita hanyalah setia menginjili. Bukankah Bapak Ibu justru dengan prinsip seperti ini seharusnya membuat kita lebih berani? Kenapa kita harus takut? Kita harusnya tidak ciut Bapak Ibu ketika lihat reaksi orang yang cuek, yang bahkan menolak, bahkan menghina Injil. Karena kenapa? Reaksi itu harusnya tidak buat kita kaget. Karena kenapa? Itu adalah reaksi yang wajar dari seseorang yang berdosa. Seseorang yang berdosa ketika dia dikabarkan Injil, ketika dia diperkenalkan kepada Kristus, maka sesuatu hal yang wajar dia akan nolak. Karena apa? Dia sedang diperbudak oleh dosa. Dan reaksi itu tidak perlu membuat kita kehilangan motivasi karena tidak ada hati yang terlalu keras bagi Injil Allah. Kita tidak sedang melakukan tugas yang sia-sia. Kita tidak sedang buang-buang waktu Bapak Ibu atau buang-buang waktu orang lain. Kita justru memiliki banyak alasan untuk berani, lebih bebas, lebih penuh berharap. Karena apa? Hasil akhir bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Bukankah itu harusnya justru membuat kita lebih berani mengabarkan Injil? Karena kalau hasil akhir berdasarkan kehebatanku, maka mustahil orang bisa kenal Tuhan. Bukankah kita harusnya lebih berani karena hasil akhir, entah itu orang percaya atau tidak, itu berada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, maka kita sebagai murid bukanlah dalam hal memprediksikan masa depan. Aduh takut nanti dia tidak percaya. Aduh gimana kalau dia tidak percaya. Aduh gimana kalau dia tolak saya. Bukan itu Bapak Ibu, itu bukan jadi urusan kita. Tuhan Yesus katakan you have no need to know. Kau tidak perlu tahu masa dan waktu. Yang kau perlu lakukan adalah menjadi saksi yang setia. Yang kedua, yang pertama tadi adalah bagaimana kita percaya dan kita bersyukur masa dan waktu itu adalah urusan Tuhan. Hasil akhir dari penginjilan, hasil akhir dari proses bersaksi kita itu adalah urusan Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur juga karena kuasa itu diberikan Allah untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, saya kalau kemana-mana itu termasuk, kalau bawa anak-anak ya, itu termasuk orang yang cukup rempong Bapak Ibu. Makin jauh perginya, makin banyak yang dibawa. Jadi kemarin waktu kami liburan, itu penuh semua ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya itu paling kesel kalau kemana-mana, apalagi yang berkaitan dengan anak-anak. Itu paling kesel kalau saya menyesal nggak bawa ini itu. Pernah satu kali saya cuma bawa pamper satu, baju satu. Dan kami keluar cukup keluar lah begitu ya. Taunya dia pupnya 2 kali lagi. Tuh kan nyesel banget kan, kenapa gue kagak bawa 2. Habis pup dia muntah. Kenapa gue kagak bawa 2 baju? Gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya karena pengalaman-pengalaman itulah saya jadi orang yang kalau makin jauh perginya makin gak bisa simple. Minimal ada 1 tas isi baju ganti, pampers, minyak-minyakan, air minum, vitamin, snack, handuk kecil. Bener nggak, Eko? Ya. Krimnya macam-macam, krim anti nyamuk, krim anti gatal,
krim ruam, obat demam kalau pergi berhari-hari. Rempong, iya bener rempong. Tapi saya bisa lebih pede untuk pergi. Saya bisa lebih pede untuk bawa anak-anak. Kenapa? Perlengkapan lenongnya cukup lengkap gitu. Peralatannya cukup lengkap. Saya nggak akan terlalu takut kalau di jalan kejebak macet. Kenapa? Ada snack, ada makanan. Saya bawa cukup banyak. Saya nggak takut kalau mereka rewel. Ada mainan saya bawa. Saya nggak takut kalau mereka mau muntah kek, mau pup kek berkali-kali. Saya bawa Pampers. Saya bawa baju, saya bawa minyak, bawa obat. Bapak Ibu, bukankah seharusnya kita juga nggak perlu takut untuk menjadi saksi Tuhan? Kenapa? Ketika kita diperintahkan untuk menjadi saksi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dengan tangan kosong. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa yang daripada Allah. Kalau kita lihat di ayat 8 Bapak Ibu dikatakan sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, ini urut-urutannya jelas ya, bahwa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita, kita akan mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi. Jadi bukan menjadi saksi dulu baru dapat kuasa. Tidak Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih, nih bekalmu nanti untuk jadi saksi. Tuhan kasih kuasa itu dan kita disuruh pergi jadi saksi. Kuasa itu adalah kuasa dari Allah, kuasa yang besar, kuasa yang memampukan kita untuk menjadi saksi. Menarik sekali Bapak Ibu, kata kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya itu adalah dunamin ya. Minta tolong ya, dunamin ya. Nah, dunamin ini itu kalau mau dilihat itu asal muasal dari kata dalam bahasa Inggris dynamite ya. Ini menunjukkan Bapak Ibu betapa besar pengaruh dari kuasa ini. Menunjukkan bagaimana ini sesuatu yang high explosive gitu ya. Sesuatu yang sangat ledakannya itu luar biasa. Sesuatu yang besar banget dan dunamin ini diberikan ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Dan memang kekuatan dunamin ini sangat penting sebelum seseorang menjadi saksi Kristus. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 29 Bapak Ibu. Dikatakan di situ, saya bacakannya, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dulu di dalam kota ini, di dalam Yerusalem ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun tidak mengizinkan para murid pergi bersaksi tanpa ada kuasa ini Bapak Ibu. Bahkan disuruh nunggu dulu, kamu nunggu dulu ya. Kamu nunggu dulu sampai benar-benar mereka sudah mendapatkan kuasa dari Allah. Baru kamu bisa pergi menjadi saksi Tuhan. Mereka baru bisa pergi jadi saksi Tuhan ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, kapan kita itu dibaptis oleh Roh Kudus? Bapak Ibu, istilah dibaptis oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus turun ke atas kita itu sama sebenarnya. Dan itu terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Waktu ketika kita mengatakan, ya aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat itu juga Roh Kudus turun ke atas kita. Kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, dan pada saat itu dunamin itu, kuasa itu diberikan kepada kita. Karena kita akan menjalankan panggilan kita sebagai saksi. Bapak Ibu, ini bukankah sesuatu yang luar biasa? Dunamin yang seperti dinamit itu diberikan kepada kita menjadi senjata kita. Perlengkapan perang kita dengan satu tujuan, kita menjadi saksi. Bapak Ibu, bukankah seharusnya dunamin ini, kuasa dari Allah Roh Kudus ini menjadi bekal persenjataan kita untuk menjadi saksi Tuhan? Itu adalah sesuatu yang membuat sukacita bagi kita. Karena kuasa ketika kita bersaksi, kuasa ketika kita menginjili orang, itu bukan pakai kuasa kita sendiri. Tapi Tuhan sudah memberikan dunamin itu, kita sedang pakai dunamin itu untuk mengabarkan Injil. Kalau saja saya, yang tadi saya ceritakan, saya cukup pede, pergi kemana-mana karena saya bawa perlengkapan anak-anak yang cukup banyak, cukup lengkap. Bukankah seharusnya kita jauh lebih berani karena yang kita bawa bukan kuasa diri sendiri tapi dunamin itu.
Saya suka sekali ilustrasi ini Bapak Ibu ya. Kucing bayangannya singa. Bapak Ibu, dunamin atau kuasa dari Allah Roh Kudus menjadi bekal yang sangat dahsyat untuk menjalankan tugas kita sebagai murid dan saksi. Bapak Ibu jangan anggap remeh dunamin itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga dunamin itu diberikan kepada kita. Seringkali kita menganggap remeh diri kita, aduh saya nggak pinter ngomong, aduh saya bingung mau ngomongnya gimana ya, aduh gimana ya orang itu kayaknya nggak suka sama saya nggak bingung kalau mau penginjilan sama dia, aduh saya ini orangnya kaku. Tapi jangan lupa ada dunamin di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Seringkali kita menganggap kita tuh seperti kucing yang lemah, padahal sebenarnya kita singa, karena kita punya dunamin itu. Dan Bapak Ibu, hal yang ketiga, kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perintah Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus bukan menyuruh kita untuk bersaksi, melainkan menjadi saksi. Bapak Ibu, menjadi saksi sama bersaksi apa bedanya ya? Apa bedanya menjadi saksi dan bersaksi? Seseorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tetapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Kalau kita hanya disuruh bersaksi, maka kita hanya akan bersaksi pada saat di mana kita bersaksi. Misalnya waktu kita mungkin ya waktu memberitakan Injil, atau kalau kita mungkin bersaksi di gereja. Tapi kalau kita menjadi saksi, maka seluruh hidup kita itu adalah saksi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, saya adalah saksi. Contohnya Amel nih ya. Amel itu seorang dokter. Kita mau ketemu dia di pasar kek, di sekolahan kek, ya di pinggir jalan, bahkan di lapangan badminton, dia adalah seorang dokter. Benar nggak Mel ya? Kita mau ketemu dia dimanapun, kalau kita mau konsultasi tentang kesehatan, misalnya lagi di badminton, Mel, ini pegel-pegel dikit nih Mel, terus agak ini lagi di lapangan badminton nih. Nggak mungkin kan dia mengatakan, waduh maaf saya lagi di lapangan badminton. Saya bukan dokter nih, saya bukan lagi dokter, saya lagi atlet nih, saya lagi jadi atlet ya. Ya. Ntar ya ke klinik aja tuh ya, nanti baru saya jadi dokter di sana, tapi sekarang nggak nih. Beda Bapak Ibu. Kalau orang Kristen dikatakan menjadi saksi, berarti seluruh hidup orang Kristen itu adalah sebuah kesaksian tentang Kristus. Bukan hanya pada saat dia berkhotbah, bukan hanya pada saat dia memberitakan Injil, bukan hanya pada saat dia lagi ngomong tentang firman Tuhan, bukan pada saat dia kesaksian di gereja, bukan Bapak Ibu. Dengan kata lain, setiap perbuatan tutur kata hidup seseorang yang orang adalah orang Kristen, itu dia adalah memperkenalkan Kristus setiap detik. Entah dia itu lagi berkendaraan, lagi tawar-menawar di pasar, lagi ngikutin ujian di sekolah, di kampus, cara dia berpakaian, memperlakukan asisten rumah tangga bagaimana, menghadapi orang-orang yang jahat, itu semua adalah hidup menjadi saksi. Orang dapat mengenal Kristus dari kehidupan kita itu. Beberapa kali saya ngurut dada begitu ya. Di tempat-tempat pelayanan yang saya dulu itu seringkali ada majelis-majelis itu kalau misalnya dia berhadapan dengan pelayan di restoran. Waduh, itu kasarnya minta ampun Bapak Ibu. Kasar sekali. Kenapa nggak ada ini? Terus pokoknya kalau ada makanan yang nggak ada gitu ya, itu bisa dimaki-maki itu pelayan restorannya. Saya bilang, aduh, gimana bisa jadi saksi? Jadi saksi itu bukan di gereja Bapak Ibu. Jadi saksi itu dimanapun kita berada. Tapi Bapak Ibu, menjadi saksi itu bukan hanya sekedar memiliki karakter yang baik. Masalahnya Tuhan Yesus itu menyuruh murid itu jangan jago kandang. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyuruh murid itu menjadi saksi hanya sebatas di Yerusalem saja. Kalau dikatakan di sini
di ayat 8 yang kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya adalah sekalipun memang menjadi saksi itu, menjadi terang itu adalah memang harusnya di mana kita berada. Tapi bukan berarti kita nggak pergi keluar zona nyaman kita untuk mencari orang-orang yang terhilang. Maka kita sampai pada pertanyaan, saksi itu apa sih? Saksi itu adalah orang yang melihat, mengetahui sendiri satu peristiwa kejadian. Itu saksi ya. Kalau saksi Kristus itu adalah orang yang sudah melihat, mengetahui dan merasakan bagaimana kasih Kristus di dalam hidupnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, nggak mungkin orang yang belum merasakan kasih Tuhan, dia bisa sungguh-sungguh menjadi saksi. Nggak mungkin. Seseorang dapat menjadi saksi kalau dia benar-benar sudah mengecap kasih Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan, sudah betul-betul bahagia, sukacita karena saya bisa jadi murid Kristus. Ada satu statement seperti ini Bapak Ibu ya, saya lupa ini dari siapa. Dia bilang begini, fakta tidak akan memberi motivasi sebelum mendapatkan alasan. Motivasi yang mentransformasi hidup, alasannya itu pasti adalah relasi. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu era 90-an ya, anak-anak 90-an, 80-an gitu ya, tahu ya ini ya. Siapa ini? Slankers gitu ya. Gimana sih? Gini ya Pak. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca histori mereka ini adalah orang yang semuanya itu terjerat kecanduan narkoba, alkohol, rokok. Semua dari antara mereka. Bapak Ibu, apakah mereka tahu fakta itu tidak baik? Tahu. Mereka tahu dampak dari narkoba, alkohol, rokok itu adalah sesuatu yang mematikan. Sesuatu yang tidak baik. Tapi mereka nggak punya alasan untuk berhenti. Maka sekali lagi nih ya tadi ya, fakta tidak akan memberikan motivasi sebelum mendapatkan alasan. Dia tahu bahwa fakta dari merokok, narkoba, alkohol itu akan membuat kesehatannya terganggu. Itu akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Tapi mereka belum ada alasan untuk berhenti. Tapi pada akhirnya mereka berhenti, kenapa? Karena anak. Kalau nggak salah itu kakak Sleng dan Bim Bim. Ketika mereka punya anak, mereka pingin anak mereka itu sehat. Karena ternyata memang perokok pasif itu jauh lebih mematikan ya. Maka mereka punya alasan untuk berhenti. Sebelum punya anak, mereka mau mati, mau apa gitu nggak peduli. Gua mati, gua mau kena kanker kagak peduli. Tapi begitu ada anak, saya mau berhenti merokok. Bahkan kalau kata salah satu personelnya, dia bilang begini, gua lebih peduli sama anak ketimbang istrinya. Dia ngomong gitu. Istri saya sudah berkali-kali minta saya berhenti ngerokok. Sudah berkali-kali minta saya berhenti minum alkohol, nyimeng. Tapi begitu anak saya yang minta, saya berusaha untuk berhenti. Kenapa? Demi kesehatan anaknya, dia berusaha stop. Fakta, rokok itu berbahaya, tidak membuat orang termotivasi untuk berhenti. Tapi motivasi mereka untuk berhenti, itu karena ada relasi, yaitu anak. Bapak Ibu sama halnya dengan bersaksi Bapak Ibu. Kenapa orang malas bersaksi? Kenapa penginjilan itu terasa tidak menyenangkan Bapak Ibu? Kenapa sepertinya kita nggak ada dorongan yang sangat kuat sekali untuk menjadi saksi? Kenapa? Kenapa kita bingung mau ngomong apa saat penginjilan? Kenapa kita tidak ada dorongan untuk cari tahu metode penginjilan apa yang bisa saya terapkan untuk penginjilan kepada orang itu? Kenapa? Kemungkinan karena kita nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, betapa manisnya kasih Tuhan, dia akan mati-matian mempromosikan Injil kepada orang yang belum merasakannya. Kalau cinta Bapak Ibu, semua dijabanin, semua dijalanin. Ini banyak anak-anak muda di sini ya.
Kalau dia cinta sama pacarnya biasanya bikin surprise party gitu jam 12 malam, rela begadang, berhari-hari mempersiapkan. Kenapa? Karena cinta, ada relasi. Penginjilan bakalan terasa berat Bapak Ibu kalau kita gak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kita gak punya alasan yang cukup kuat, sama seperti Slank tadi. Personil Slank tadi. Dia tahu faktanya adalah rokok mematikan. Tapi dia gak punya alasan untuk berhenti. Tapi karena dia punya relasi kepada anaknya, dia pingin anaknya sehat, dia pingin lihat anaknya bertumbuh besar dengan baik, dengan sehat, dengan happy. Itu yang mendorong dia, karena apa? Relasi. Maka pertanyaan reflektif untuk kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kita terlalu banyak bertanya, aduh bagaimana ya kalau begini dan begitu. Seberapa dalamnyakah kita memahami kedaulatan Allah Bapak Ibu? Sebelum kita penginjilan, sebelum kita mungkin mendoakan seseorang, saya mau nginjilin orang itu. Mungkin terlalu banyak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran seuzon dalam pikiran kita ya. Aduh gimana ya kalau saya ditolak, aduh gimana kalau nanti jadi relasi saya dengan dia tidak enak. Aduh gimana ya nanti kalau saya begini dan begitu. Bapak Ibu ingat sekali lagi, masa dan waktu adalah urusan Tuhan. Hasil akhir adalah urusan Tuhan. Kita cuma dipanggil untuk menjadi saksi yang setia. Dan mengapa kalau sampai sekarang kita mungkin malu untuk bersaksi? Apakah kita hanya sekedar mau jadi bos di gereja? Apa yang menghalangi kita untuk bersaksi mengenal Kristus? Jika itu adalah rasa malu, minder, rasa takut, rasa perasaan tidak mampu, ingat bahwa Roh Kudus sudah berikan kita dunamin, Bapak Ibu. Jangan menyepelekan dunamin itu. Kuasa yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di luar sana. Kita udah punya dunamin, menjadi bekal untuk kita bersaksi. Kalaupun mungkin ada yang sudah kita injili Bapak Ibu, dan mereka mungkin sangat keras, apakah kita akhirnya putus asa dan berkata, udahlah hatinya keras, mungkin dia bukan orang pilihan. Aduh udahlah berhenti aja lah penginjilan kepada dia. Bapak Ibu, penginjilan itu pekerjaan yang tidak pernah menghasilkan atau menjanjikan hasil yang segera. Karena itu adalah hasil yang kita tidak tahu, hasil akhirnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, hasil yang tidak segera terlihat, itu bukan merupakan tanda kegagalan. Kita tidak dapat mengharapkan keberhasilan jika kita tidak siap dan bersabar dalam menghadapi orang lain. Bapak Ibu, sebagai penutup, di depan mata kita ada proyek yang besar sedang menanti. Pembelian dan pembangunan tanah. Pembangunan gedung gereja maksud saya. Pembelian tanah dan pembangunan gedung gereja. Dan saya harap ini menjadi beban kita sama-sama Bapak Ibu ya. Ini menjadi beban kita sama-sama, doa kita sama-sama. Dan pasti ada banyak kekhawatiran. Secara khusus mungkin untuk pengurus, BPP, hamba Tuhan, panitia pencari tanah. Mungkin pikiran-pikiran kita nggak tahu kapan bisa terrealisasi, entah bisa terrealisasi apa enggak. Atau mungkin kita tidak tahu apakah kita punya uang yang cukup atau tidak. Cukup banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bernada-nada galau muncul. Bagaimana nanti kalau kita nggak dapat izin? Bagaimana nanti kalau uang kita nggak cukup? Bagaimana nanti kalau di tengah jalan ada penolakan warga? Bagaimana nanti kalau seandainya setelah gereja dibangun ternyata jumlah jemaat kita ya cuma segini-segini aja? Bagaimana nanti kalau dalam proses pembelian tanah itu ada konflik intern di antara kita? Bapak Ibu, saya yakin jawaban Tuhan kepada para murid pun sama dengan pertanyaan-pertanyaan itu kepada kita. Itu bukan urusanmu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang perlu engkau kerjakan adalah menjadi saksi yang setia. Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan? Ini tanggung jawab kita bersama, dan memang ini harus, Bapak Ibu memang saksi itu harus jadi seumur hidup ya. Tapi dengan adanya proyek besar di depan mata kita, harusnya ini menjadi momen untuk kita bisa terbangun dari tidur kita. Yuk sekarang jadi saksi. Yang pertama Bapak Ibu, kita jadi saksi di Yerusalem. Ya, jadi saksi di Yerusalem maksudnya adalah jadi saksi di GKY. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk loyalitas dulu ke GKY. Jadi saksi yang baik dulu di GKY. Pergi ke gereja jangan digilir Bapak Ibu ya. Bagaimana bisa jadi saksi di Yerusalem kalau pergi ke gereja gilir? Bagaimana bisa bertumbuh di Yerusalem kalau
minggu pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini. Ini ada banyak loh orang Kristen model begini. Dan dia tidak bisa setia di dalam satu gereja. Kadang jumlah kehadirannya segitu-gitu aja sebenarnya. Bukan karena nggak ada banyak orang, tapi karena yang datangnya bergantian. Maka kalau kita mau lihat aplikasi dari ayat ini, ketika kita disuruh jadi saksi di Yerusalem, marilah kita sama-sama jadi saksi dulu di GKY. Loyal dulu di GKY. Loyal dulu di gereja masing-masing Bapak Ibu. Kemudian baru kita boleh berjalan keluar menjadi saksi di mana nih? Di seluruh Yudea dan Samaria. Mulai bergerak cari jiwa Bapak Ibu. Kita akan segera dipercayakan gedung gereja yang pasti jauh lebih besar daripada gedung ini. Amin Bapak Ibu ya, amin. Otomatis kita juga dipercayakan tanggung jawab yang lebih untuk cari jiwa, mengisi kursi-kursi yang kosong. Ingat Bapak Ibu, dunamin yang diberikan kepada kita itu begitu besar dan tugas kita mengabarkan Injil. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya ikut webinar ya. Terlepas dari gereja yang dipimpin ini adalah gereja yang doktrinnya baik atau secara strukturnya itu bagus. Bapak Ibu, ada satu penelitian yang disampaikan oleh narasumber pada saat itu. Dia bilang begini, gereja yang dipimpin oleh esmut gitu ya, eksekutif muda. Jadi Senin sampai Sabtu dia kerja atau dia pengusaha, minggunya itu dia jadi gembala di situ. Ketimbang gereja yang dipimpin memang 100% hamba Tuhan seperti kami ini, itu dari segi jumlah jauh lebih berkembang gereja yang dipimpin oleh esmut ini. Sekali lagi ya, ini belum tentu benar. Maksudnya bukan dari hasil researchnya, tapi terlepas dari apakah itu dia benar secara struktural atau secara doktrin atau secara manajemen keuangan. Tapi ini maksudnya poinnya adalah di sini. Orang yang bekerja, Bapak Ibu yang bekerja sehari-hari itu jauh lebih mempunyai kans, jauh mempunyai lingkup yang sangat besar untuk penginjilan Bapak Ibu ketimbang kami-kami ini. Saya tiap hari ketemunya Mario, Siska, mau diinjilin apa? Ketimbang Bapak Ibu yang punya ketemu pasien, ketemu customer, ketemu pelanggan, ketemu ibu-ibu arisan, ketemu teman kuliah. Pikirkan satu nama Bapak Ibu, bawa mereka kepada Tuhan, injili mereka. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita jalankan peran kita sebagai saksi Kristus. Jangan takut, jangan gentar. Pertanyaan suzon itu, pertanyaan galau itu boleh ada. Tapi kita ingat masa dan waktu itu urusan Tuhan. Kita sudah diberikan dunamin oleh Tuhan. Jadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kami satu kesempatan di mana kami bisa menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus. Tuhan tolong kami kalau sampai sekarang mungkin belum ada orang yang kami injili. Karena begitu takutnya kami, begitu bingungnya kami harus ngomong apa, kami harus berbicara seperti apa. Tapi tolong kami ya Tuhan, seringkali kami tidak sadar bahwa kami punya kuasa dari Roh Kudus. Kami punya dunamin itu ya Tuhan. Tolong kami. Begitu banyak orang yang terhilang di luar sana. Mungkin mereka adalah tetangga kami, asisten rumah tangga kami, teman kami, sahabat karib kami, bahkan mungkin keluarga kami. Biarlah kami, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kami boleh diberikan semangat kembali untuk menginjili orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.